Boleh, silakan. Untuk pertanyaan pertama, boleh tolong Ibu berikan gambaranmu mengenai program kalian ULP ini? Oke, baik. Kebetulan di SMK Negeri 1 Bojonggede ada salah satu jurusan yang menurut saya menarik sekali, yaitu ULP atau Usaha Layanan Pariwisata. Di jurusan ULP ini kita belajar banyak hal, ya, banyak hal yang memang pada saat ini kompetensi ini banyak dibutuhkan di dunia industri. Jadi cocok banget deh kalau misalnya masuk di jurusan ini. Ada banyak hal yang dipelajari di sini di jurusan WLP ini. Di antaranya ada 4 hal ya, yang intinya itu yang pertama itu ada tour planning. Tour planning itu perencanaan pengelolaan perjalanan wisata. Jadi di sini kita belajar bagaimana membuat sebuah program perjalanan, bagaimana kita membuat itinerary, lalu kita menghitung paket wisata, kita memasarkan paket wisata. Di sini kita belajar itu. Lalu yang kedua itu ada yang namanya tiketing, bagaimana mengisu tiket gitu ya. Ini di pembelajaran ini kita belajar itu. Lalu yang ketiga kita belajar tentang guiding atau pemanduan wisata. Yang anak-anak semua yang ingin cita-citanya jadi seorang guide atau pemandu wisata cocok banget nih masuk di jurusan ini. Jadi gimana caranya kita memandu wisata, baik itu city tour ya, pemandu wisata kota, kemudian atau barangkali kita mau memberikan layanan transfer in atau transfer out, menjemput wisatawan di bandara, mengantar ke hotel. Nah, ini ada di ruang lingkup kompetensi guiding. Lalu berikutnya setelah tour planning, ticketing, guiding itu ada yang namanya reservation. Ya, reservation ini juga hampir kompetensinya juga masuk ke dalam ticketing. Lalu juga nanti akan ada MICE, yaitu bagaimana kita mengelola sebuah rapat, event dan yang lainnya. Paling itu informasi tentang pelajaran apa sih yang didapat di jurusan WLP. Dan gak kalah penting ya, kalau di WLP itu salah satunya adalah kemampuan berbahasa asing. Kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Tetapi di jurusan WLP ini juga kita dapat bahasa asing lainnya, yaitu bahasa Jepang. Jadi memang suatu kebutuhan untuk bisa menguasai bahasa Inggris untuk di jurusan ini. Seperti itu. Seperti yang Ibu bilang tadi, ada banyak sekali nih mata pelajaran yang kita pelajari di jurusan ini. Lalu Bu, kalau kita boleh tahu, apa yang membedakan jurusan WLP ini dengan jurusan yang lain? Ya, jelas berbeda. Kalau misalnya di WLP ini kecenderungannya bagaimana kita menguasai itu public speaking ya, bisa berbicara di depan orang banyak. Nanti di sini kita ada pelajaran juga pemanduan wisata, bagaimana kita memandu. Itu kan istilahnya kita dituntut untuk bagaimana bisa berhadapan dengan orang banyak gitu kan ya, atau bisa juga kita bekerja di salah satu layanan depan, yaitu di front office, gimana kita menangani tamu, itu juga bisa. Jadi memang berbeda lah dengan jurusan yang lain. Lalu berikutnya dan yang gak kalah penting, di ULP itu kita punya motto smile, experience, and good service. Jadi gimana kita memberikan pelayanan yang baik, jangan lupa senyum, gak boleh cemberut gitu, karena di sini kita layanan yang diberikan adalah jasa. Jadi kita harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin dengan grooming yang baik, servis yang maksimal, diantaranya dengan selalu berpenampilan menarik, wajah juga harus senyum gitu kan ya, dan yang lainnya seperti itu. Jadi di jurusan ini siswa dan siswinya tuh dapat dibentuk karakternya untuk siap nih masuk ke dunia industri. Iya, pastinya seperti itu. Terus juga dengan kompetensi, kemudian pelajaran yang dipelajari di sekolah untuk di jurusan WLP ini, insya Allah mereka juga untuk nanti setelah lulus bisa banyak profesi yang bisa mereka tekuni. Di antaranya bisa jadi seorang guide, jadi MC juga bisa, karena kan public speaking, terbiasa dengan berhadapan dengan orang banyak. Terus yang mau kerja di kapal pesiar juga bisa. Terus juga di objek wisata jelas, karena memang ruang lingkup kita di dunia pariwisata itu diantaranya objek wisata juga travel agent. Jadi reservasi tiket
juga sangat bisa. Jadi banyak hal gitu. Jadi YouTuber juga bisa, karena kan dituntut untuk bisa bagaimana di depan kamera gitu kan ya, berbicara di depan kamera seperti itu. Sama seperti pertanyaan yang saya akan tanyakan Ibu, bagaimana prospek kerja siswa dan siswi yang akan lulus di jurusan ini? Prospek kerja untuk di jurusan WLP itu untuk saat ini banyak ya kalau menurut saya. Jadi apalagi sekarang setelah COVID, dunia pariwisata Indonesia sudah mulai bangkit lagi. Jadi wisata itu sekarang udah jadi suatu kebutuhan. Karena menjadi suatu kebutuhan, otomatis sumber daya manusianya pun juga banyak dibutuhkan, otomatis daya serapnya juga banyak. Nah, sekarang gimana caranya kita lulusan dari SMK Negeri 1 Bojonggede itu bisa dapat diserap oleh dunia industri gitu. Jadi banyaklah prospek kerjanya, baik itu ya menuntut public speakingnya, kemudian kemampuan bahasa asingnya banyak sekali. Kalau kita bisa bahasa asing di ruang lingkup kerja manapun, sepertinya akan terpakai begitu. Oke Bu, untuk yang terakhir, untuk memberikan pengalaman kerja nyata, kira-kira siswa-siswi di jurusan ini akan berada di mana ya Bu? Anak-anak jurusan OLP ini, PKL-nya ini kami fokuskan di 2 tempat, yaitu di objek wisata dan di travel agent atau biro perjalanan wisata. Kenapa di 2 tempat ini? Karena memang pembelajaran yang didapat di sekolah, pembelajaran sekolah itu banyak sekali memang pembelajaran yang linear dengan 2 tempat ini, baik objek wisata maupun di travel agent. Misalnya di sekolah belajar bagaimana menghitung tiket, kemudian menghitung paket wisata, itu kan linear dengan di travel agent atau di biro perjalanan. Lalu juga misalnya belajar ada pemanduan wisata, kalau di objek wisata kan jadi latihan pemanduan wisata. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau kita mau PKL di hotel. Biasanya anak-anak WLP itu ditempatkan di bagian depan, di front office, bagaimana ketemu dengan customer, dengan tamu. Oke, sudah sangat jelas nih Bu. Ibu terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ya Bu. Sama-sama. Sudah sangat jelas ya teman-teman. Semoga informasi yang diberikan oleh Ibu Wulan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Anida, pamit undur diri. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.